Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Fasya Putri dengan NIC CP 08. Pada kesempatan kali ini, saya ditugaskan untuk melakukan instalasi modul ekstra maupun modul dalam modulnya sendiri, dan melakukan basic setup. Sebelumnya kita langsung masuk ke database-nya dengan email yang telah ada. Lalu pertama kita harus mengaktifkan modul ekstra by support. Ini di sini sudah ada modul ekstranya. Nah, di sini saya telah menginstal modul ekstranya dengan tanda ada logo hitam merah di ujung kanan atas. Selanjutnya yaitu saya akan menginstal modul accounting. Nah, di sini saya telah menginstal modul accounting. Lalu selanjutnya modul inventory. Nah, di sini saya telah menginstal modul inventory. Selanjutnya modul sales. Saya juga telah menginstal modul sales. Lalu modul forecast. Dan juga setelah menginstal modul forecast, selanjutnya yaitu modul point of sale atau POS. Telah terinstall juga. Nah, setelah modul ekstra dan modul-modul lainnya telah terinstall, selanjutnya yaitu melakukan basic setup. Yang pertama kita akan mengaktifkan developer mode. Yang pertama kita masuk ke setting, lalu scroll sampai ke bawah. Di sini activate developer mode kita klik saja. Karena saya telah mengaktifkan developer mode, di sini udah ada tanda bahwa setelah mengaktifkan developer itu di bagian logo discuss itu ada kumbang. Jadi ini maksudnya developer mode telah aktif. Selanjutnya setting admin user. Kita kembali ke atas. Di bagian user kita klik manage user. Lalu kita klik administration. Lalu kita scroll ke bawah. Manage multiple of unit of measure itu dicentang. Multiple of stock juga dicentang. Lalu multi currency juga dicentang. Setelah tercentang, kita klik save. Karena sudah, jadi ini udah tersimpan ya. Jadi langsung ke step selanjutnya, yaitu setup bahasa dan format. Kita kembali ke setting, kita klik translation, lalu kita klik language, lalu kita klik English. Nah, di sini separator formatnya kita isi 3,0,3 agar sesuai dengan untuk separator sendiri isi dengan 3,0,3 supaya format angka dipisahkan menggunakan tanda per 3 digit. Lalu untuk date formatnya disesuaikan dengan penulisan laporan. Di sini saya menggunakan format bulan, hari, dan tahun. Lalu kita kembali simpan dan kita kembali ke setting. Kita klik user and companies dan kita klik companies. Di sini kita klik my company atau perusahaannya telah terbuat. Di sini saya klik complete and confirm. Nah, di sini saya telah mengisi form menjadi company sendiri. Setelah terisi, kita klik save. Nah, untuk file company-nya masukkan nama perusahaan, address-nya masukkan nama jalan, kota, provinsi, kode pos, dan negara, website masukkan alamat website perusahaan, phone and email, memasukkan nomor telepon dan email perusahaan. Company registry itu
memasukkan nomor SIUP dan atau TDP perusahaan, dan VAT itu memasukkan total pajak. Selanjutnya yaitu melakukan konfigurasi umum. Pertama kita balik ke setting. Berikut adalah tampilan konfigurasi. Konfigurasi umum ini berlaku secara global menurut sistem terhadap semua mode lainnya. Selanjutnya melakukan konfigurasi mode accounting. Penyetingan untuk mode accounting itu kita klik mode accountingnya. Lalu kita klik konfigurasi dan kita klik setting. Yang pertama di section fiscal localization. Fiscal localization ini untuk menambahkan paket chart of account dari berbagai negara. Untuk section tax itu tuh ada beberapa. Yang pertama di full sales tax berguna untuk nama pajak yang muncul otomatis waktu melakukan sales order. Di full purchase tax itu tuh pajak yang muncul otomatis waktu purchase order. Tax cloud itu hanya berlaku di US. Untuk verify VAT number itu berlaku di Eropa. Rounding method itu untuk menentukan apakah pembulatan per line atau keseluruhan. EU digital good VAT itu tuh berlaku di Eropa. Cash basic itu untuk melakukan konfigurasi pajak berbasis cash. Selanjutnya yaitu section currency. Pada bagian ini ada main currency, itu mata uang yang dipakai dalam pembukuan akuntansi, dan multi currency itu memungkinkan kita menggunakan lebih dari satu mata uang dalam melakukan setiap transaksinya. Selanjutnya yaitu customer invoice. Pada bagian ini ada default sending option adalah aktivitas apa saja yang akan terjadi saat melakukan send and print pada invoice. Apakah akan cetak, apakah akan mengirimkan ke email, dan apakah mengirimkan lewat pos. Selanjutnya yaitu line subtotal tax display. Itu adalah apakah sudah termasuk pajak atau belum di dalam invoice tersebut. Yang selanjutnya itu warnings. Adanya notifikasi ketika menagih pelanggan tertentu. Selanjutnya itu Intrastat itu mengumpulkan statistik dan hanya berlaku di Eropa. Dan selanjutnya yaitu sales receipt, yaitu penerbitan kwitansi. Snail email itu adalah pengiriman invoice dan follow up invoice dengan pos. Default terms and condition itu menambahkan syarat dan ketentuan standar pada tagihan atau pesanan. Cash rounding yaitu pembulanan transaksi. Default Incoterm itu berkaitan dengan international commercial terms. Selanjutnya yaitu customer payment. Pada bagian customer payment ada beberapa setting yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama invoice online payment, yaitu pelanggan dapat membayar tagihan secara online. SEPA direct debit (SDD) layanan pembayaran yang melakukan di Eropa. Batch payment itu mengelompokkan pembayaran ke dalam satu batch untuk memudahkan rekonsiliasi. Dan yang terakhir yaitu QR codes, menambahkan QR codes dalam tagihan. Right. Selanjutnya section vendor bills, yaitu ada purchase recipe, yaitu potensi penerimaan barang. Selanjutnya section vendor payment. Yang pertama adalah cek, itu fasilitas pencetakan cek untuk pembayaran vendor. Yang kedua yaitu purchase receipt, penerbitan dan penerimaan barang.
Selanjutnya bank and cash. Yang pertama yaitu CSV import, yaitu untuk mengimport bank statement dalam bentuk CSV. Yang kedua OFX import, itu mengimport dalam bentuk AFX. KIF import itu untuk import bank statement dalam KIF, dan CAMT import itu untuk mengimport bank statement dalam CAMT 053. Selanjutnya yaitu analytics. Analytics itu ada dua, yaitu analytics accounting itu untuk melakukan tracking beban dan pendapatan per project departemen lainnya, dan margin analytics itu mengelola margin dalam produk dengan melihat tagihan-tagihannya. Untuk modul accounting mungkin settingnya sekian. Kita lanjut ke modul forecast. Yang pertama kita klik home, lalu kita klik modul forecast. Lalu kita klik configuration, kita klik setting. Yang pertama yaitu order. Forecast order approval itu meminta manajer untuk menyetujui pemesanan di atas nilai minimal. Warnings mendapatkan peringatan berkaitan pemesanan untuk produk atau vendor. Log confirm order itu yaitu order yang sudah dikonfirmasi tidak dapat diedit. Forecast agreement itu mengelola perjanjian pembelian barang melalui lelang atau perjanjian jangka panjang dalam blanket order. Selanjutnya yaitu invoicing. Pada bagian ini ada namanya bill control, yaitu apakah bagian besar jumlah dipesan ataukah jumlah yang diterima. Yang selanjutnya itu three-way matching, itu forecast, reception, and bills. Di sini perusahaan tuh akan melakukan pengecekan forecast order, forecast receipt, dan forecast invoice. Selanjutnya itu produk. Pada bagian ini ada varian, yaitu apakah perusahaan akan membeli juga variasi lainnya, kayak perusahaan dapat menambahkan variasi itu. Yaitu yang selanjutnya itu varian grade entry. Apakah perusahaan akan membeli varian melalui grade? Kalau untuk produk packaging itu apakah setiap produk itu dapat diberikan packaging tertentu sesuai dengan variasinya. Dan terakhir yaitu logistik. Pada bagian logistik akan melakukan setting dropshipping, di mana vendor dapat mengirimkan barang langsung ke pelanggan atas nama perusahaan kita. Selanjutnya yaitu modul POS. Kita klik menu, terus kita klik point of sales, lalu kita klik configuration, kita klik setting. Berikut adalah form dari point of sales untuk bagian settingnya. Di sini saya tidak banyak melakukan penyetingan. Untuk pricing di sini produk price kita menambahkan harga dari setiap produknya. Di sini saya memilih pajak yang include dalam suatu harga barang. Ada bagian line diskon, ada promosi, kupon, gift card, dan loyalty program. Selanjutnya itu untuk bagian inventory, di section inventory management at the session closing. Saya memilih at the session closing. Untuk technical, saya mencentang limit produk loading. Number of produknya itu 20. Untuk limit produk partner loadingnya, number of produk partnernya 100. Selanjutnya konfigurasi melakukan penyetingan modul sales. Kita klik menu, kita klik modul sales, kita klik configuration, lalu kita klik setting.
Nah, pada section pertama itu produk katalog. Varian, apakah kita sudah menjual varian produk, misalnya ukuran, warna, dan lainnya. Varian grid entry, apakah kita akan menambahkan beberapa varian pemesanan yang berasal dari grid. Unit of measure adalah menjual dan membeli produk dengan unit ukuran yang berbeda. Produk packaging, pada saat menjual kita dapat memilih paket dan dapat memaksa untuk memberikan unit yang berisikan hasil perkalian jumlah paket dan jumlah unit per paketnya. Delivery content by email memungkinkan menambahkan informasi tambahan di link mengenai produk yang ada dalam tagihan. Selanjutnya section pricing, itu ada diskon yang memungkinkan memberikan diskon baik secara manual maupun dalam perhitungan komputer. Price list itu memungkinkan melakukan setting berbagai harga pada produk, diskon yang otomatis dan sebagainya. Margin, apakah produk margin ingin ditampilkan. Coupon and promotion atau diskon loyalty card, itu mengelola kupon dan promosi meningkatkan penjualan. Customer account ini pola dari portal pelanggan, apakah melalui undangan atau dengan mendaftar. Dan selanjutnya yaitu section quotation and order. Pada bagian ini ada online signature yang meminta pelanggan untuk memberikan persetujuan pemesanan secara online. Quotation template itu memungkinkan membuat standarisasi template. Default quotation validation itu memungkinkan default quotation validity memungkinkan memberikan default validity pada quotation. Pertama bisa tanggal 8. Sales warning, adanya warning pada order untuk produk atau pelanggan. Pro forma invoice itu mengizinkan pengiriman pro forma invoice kepada pelanggan. Online payment itu untuk pembayaran yang dilakukan pelanggan bisa melalui online. Low confirm sales itu untuk order yang sudah konfirmasi tidak bisa diedit lagi. Selanjutnya yaitu section shipping, itu pada bagian delivery method terdapat penghitungan biaya pengiriman dan selanjutnya yaitu section invoicing. Invoicing policy adalah tagihan yang berdasarkan apakah telah dipesan atau apakah telah dikirimkan. Down payment itu kadang untuk produk yang mahal kita meminta uang cash. Kita dapat memilih produk-produk yang diperlukannya down payment sendiri. Konektor, pada bagian konektor dapat mengambil pesanan dari Amazon untuk melakukan sinkronisasi pengiriman. Mungkin dari saya sekian, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rianti Elvisatari dengan CP100 berperan untuk migrasi data pada modul sales and point of sales. Langsung saja teman-teman, kita pergi ke modul sales. Kemudian selanjutnya kita akan pergi ke order. Kemudian kita pilih customer, karena yang pertama kita akan mengimport data customer terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa klik favorit, kemudian kita klik import record. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita bisa klik upload file. Oke, di sini saya sudah membuat datanya. Kita pilih, kemudian klik. Dia tunggu terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini sudah memilih customer, kemudian kita akan coba tes. Nah, setelah muncul tampilan bahwasanya everything seems valid, ini berarti menandakan data yang kita masukkan telah berhasil atau tidak ada Nah, jika muncul tulisan everything seems valid, berarti data kita sudah benar ya teman-teman. Jadi ini bisa kita import. Oke, kita klik import. Nah, di sini adalah tampilan customer yang telah kita buat tadi ya teman-teman. Oke, yang kedua di sini saya akan menambahkan price list. Masih di modul sales, kita pergi ke product. Kemudian kita pilih price list.
kita upload file dengan dokumen yang sama, di mana ini telah kita sesuaikan ya. Selanjutnya kita pilih di sini yaitu price list. Kemudian sini kita coba tes. Oke, di sini kita pilih untuk create new values. Kemudian kita tes. Oke, di sini sudah berubah, artinya data yang telah kita masukkan telah valid atau telah diterima. Kemudian kita klik import. Oke, di sini dokumen telah sukses. Selanjutnya kita akan mengimpor produk. Kita pilih produk, kemudian kita sebelumnya. Nah, ini adalah data yang berhasil kita impor, itu dengan price list name test03. Selanjutnya kita akan pergi ke order, sales order, kemudian kita pilih order. Nah, di sini selanjutnya kita akan import untuk sales order. Seperti biasa kita klik favorit, kemudian kita import record. Oke, di sini kita klik upload file dan kita tambahkan untuk file yang sama. Selanjutnya kita klik open dan kita tunggu beberapa saat. Oke, di sini kita ubah sheet-nya menjadi SO outstanding. Oke, kita coba tes terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat everything seems valid dan kita klik import. Nah, teman-teman, di sini untuk modul sales telah selesai. Selanjutnya kita akan beralih ke modul point of sale. Oke, kita akan ubah tampilan menjadi list terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita pilih favorit, kemudian upload record, load file, kita tambahkan file yang sama. Kemudian kita tunggu terlebih dahulu. Selanjutnya kita ubah sheet-nya menjadi PLS. Oke, kita coba tes terlebih dahulu. Ini terdapat Oke, setelah everything seems valid, ini kita coba import. Nah, di sini sudah selesai untuk import data PLS-nya. Selanjutnya masih di modul PLS, kita pilih configuration, kemudian kita akan mengimport data pada payment method. Ke config, kemudian pilih payment method. Selanjutnya kita pilih untuk favorit, langkahnya masih sama, import record dan upload file. Masukkan file yang sama. Selanjutnya kita ubah sheet-nya terlebih dahulu ke payment method. Oke, di sini kita coba untuk tes. Oke, di sini terdapat tanda merah. Kita akan coba terlebih dahulu. Kita tes lagi. Dari sini sudah everything seems valid. Selanjutnya kita import. Oke, di sini sudah selesai untuk
import master data pada planning method. Selanjutnya yaitu kita ke langkah yang terakhir, yaitu configuration, kemudian pilih post product categories. Selanjutnya kita pilih favorit, langkahnya masih sama, import record, kemudian kita upload file. Kita masukkan file yang sama. Sheet-nya kita ubah menjadi post kategori. Oke, di sini kita coba tes terlebih dahulu. Sini coba untuk terlebih dahulu kita tes lagi. Everything's invalid. Selanjutnya kita klik import. Ya teman-teman, mungkin di sini untuk modul sales dan PLS sudah selesai untuk import master datanya. Migrasi data selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Aida Rusdenda dengan NICP 067. Di sini saya akan melanjutkan role berikutnya yaitu accounting. Baik, di sini saya bertugas untuk import chart of account. Chart of account ini merupakan data-data dari akun yang digunakan selama transaksi menggunakan Odoo. Hal ini merupakan proses yang harus dilakukan pertama kali dalam menggunakan Odoo Accounting, yaitu mengatur chart of account yang sesuai dengan kebutuhan suatu perusahaan. Adapun langkah-langkah yang akan kita lakukan yaitu di sini klik menu, lalu di sini klik accounting, terus di sini configuration, pilih chart of account, pilih file yang akan diimport, di sini favorite, import record, lalu pilih file yang akan diimport, lalu lakukan tes. Jika di sini sudah everything invalid, maka data bisa diimport. Oke, di sini kita tinggal import saja. Baik, ini adalah data atau chart of account yang telah terimport. Selanjutnya di sini saya akan melakukan import bank account. Bank account merupakan data bank yang akan digunakan di suatu perusahaan dan dilakukan import data agar mudah dilakukan dalam pengolahan data. Dalam import bank account kita itu nggak melakukannya di modul accounting, tapi kita menggunakan modul kontak. Di sini sama seperti sebelumnya, jika data bank account perusahaan cukup banyak, sebaiknya diimport melalui via CSV atau Excel. Klik menu configuration, lalu di sini kita pilih bank, klik favorite, lalu import record. Setelah itu kita cari import bank. Oke, di sini kita melakukan tes. Nah, terjadi error. Katanya di sini tuh untuk ID-nya itu nggak perlu, jadi kita X aja yang di sini, lalu kita tes kembali. Everything invalid, kita import. Apabila sudah seperti ini, maka import bank account telah selesai. Selanjutnya di sini saya akan import data bank account. Tadi kita sudah import bank account, tapi sekarang kita akan datanya. Kita ke configuration, lalu klik bank account, lalu ditunggu. Di sini kita pilih favorit, import record, lalu upload file, import bank account, import. Oke, maka di sini sudah terdapat data dari bank account yang sudah diimport. Selanjutnya kita akan melakukan import account beginning balance. Nah, account beginning balance merupakan saldo awal pada awal periode akuntansi. Pencatatan dilakukan untuk mendata aset, liabilities, dan equity di awal periode akuntansi. Pada waktu melakukan konversi dari sistem lama ke sistem baru, maka kita akan mengumpulkan data dari sistem lama dan memasukkannya ke sistem baru. Adapun langkah-langkahnya itu adalah klik modul accounting, klik accounting, kita pilih journal entry. Sama seperti sebelumnya, biar cepat kita import record karena datanya banyak, jadi kemudian kita masukin satu-satu. Lalu kita upload file, klik tes untuk mengecek apakah sudah sesuai. Jika tidak ada error, akan muncul pesan everything's invalid. Maka selanjutnya sudah sesuai, maka dapat diklik import. Kita tes dulu. Oke, everything's invalid, maka kita klik import. Kita hapus dulu ini ya. Oke, di sini data bank akunnya telah masuk ke Odoo. Nah, lihat di bawah. Kita klik aja. Nah, di sini tuh udah terlihat bahwa di sini tuh masih draft.
Walaupun masih berstatus draft, kita tetap dapat melihatnya pada menu accounting, terus klik journal item. Jangan lupa untuk menghilangkan filternya di sini ya. Oke, sekarang kita akan mengimpor multi currency. Nah, multi currency ini adalah sistem yang dirancang untuk menyajikan pelaporan bentuk transaksi yang dilakukan dengan mata uang asing. Didesain dengan fleksibel mungkin untuk dapat menjawab kebutuhan perusahaan, akan kayak suatu laporan yang akan membuat perusahaan dapat kayak memprediksi langkah apa gitu yang akan diambil nantinya dalam keadaan fluktuasi rupiah yang berubah setiap waktu. Adapun langkah-langkahnya kita klik accounting, terus configuration, setting. Di sini saya mendapatkan sesuai tugas, yaitu negara Vietnam. Nah, di sini tuh sudah disetting oleh IT saya, yaitu Ava. Maka saya tidak perlu menggantinya. Oke nih, lanjut selanjutnya di sini saya akan mengimport master data pajak. Nah, pajak ini akan digunakan oleh perusahaan, dimana kita bisa import datanya agar mempermudah pekerjaan kita daripada membuat satu-satu panel lama. Dan ini pertama-tama itu kita tuh ke configuration, lalu pilih pajak, lalu biasa favorite, import record, upload file, lalu di sini kita import. Yes. Oke, semuanya everything valid, kita import. Oke, di sini sudah data teks masuk ke Odoo. Kita akan melakukan pengecekan kembali. Kita lihat nih. Oke. Baik, selanjutnya kita akan membuat report dari hasil finansialnya. Dari transaksi import data yang telah kita lakukan, maka kita bisa menarik laporan keuangan yang telah kita buat, baik menggunakan balance sheet, general ledger, profit and loss, dan trial balance. Adapun langkah-langkahnya itu adalah untuk hasil financial reporting. Ada beberapa. Yang pertama adalah balance sheet. Klik menu accounting, pilih reporting, lalu kita klik balance sheet. Oke, di sini kalau misalnya memang udah kedownload, kita tinggal print aja. Nah, ini untuk balance sheet-nya. Lalu untuk general ledger, kita pilih ke reporting, lalu profit and loss. Kita tinggal masukkan aja datanya, print. Oke. Oke, ini adalah profit and loss dari reportingnya. Adapun untuk trial balance, kembali ke Odoo-nya. Baik, dari saya cukup sekian, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Di sini saya Novita Damayanti dengan CP 03 dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang peranan start inventory pada modul inventory Odoo 16 dalam tugas migrasi data. Lalu untuk selanjutnya terdapat table of contents, di mana table of contents di sini akan memuat dari beberapa poin. Yang pertama adalah inventory yang dijelaskan deskripsi dari modul inventory itu sendiri. Lalu ada UOM, unit of measure, lalu ada kategori, lalu poin product, dan yang terakhir ada inventory adjustment. Nah, dari poin unit of measure sampai dengan inventory adjustment ini akan dilakukan juga simulasi migrasi data pada modul inventory tersebut. Lalu langsung saja pada pengertian dari fitur inventory, di mana fitur atau modul inventory pada Odoo 16 merupakan sebuah fitur yang dapat dikatakan sebagai fitur yang menangani proses bisnis pada perbudakan di suatu perusahaan. Lalu fitur ini ditujukan untuk pengendalian inventory dalam upaya yang dilakukan untuk kebutuhan pembelian suatu bahan bagi keperluan proses produksi hingga dalam pengambilan keputusan. Dan akibatnya proses produksi yang ada dapat terpenuhi secara optimal. Lalu langsung saja pada poin UOM atau unit of measure, di mana UOM ini suatu satuan pada Odoo yang biasa disebut unit of measure atau bisa disingkat UOM. Lalu untuk pada Odoo sendiri, penjualan barang dapat dilakukan dalam banyak satuan, asalkan masih dalam satu kategori. Lalu berikutnya adalah simulasi dalam penambahan data untuk unit of measure itu sendiri pada modul inventory. Lalu untuk langkah yang pertama adalah lakukan login terlebih dahulu pada Odoo yang sudah ditentukan database-nya. Di sini saya sudah login pada Odoo dengan database O16 migrasi data kelompok 5. Lalu di sini saya langsung saja memilih menu dari modul inventory untuk membuat UOM, dan
sebelumnya untuk membuat URL sendiri haruslah mengaktifkan developer mode yang dapat diaktifkan pada menu setting. Lalu di sini langsung saja kita klik tab configuration, lalu pilih UOM categories. Nah, lalu di sini kita langsung saja klik new untuk pembuatan yang baru. Dan sebelumnya untuk UOM sendiri sudah ditentukan untuk pembuatan yang baru seperti apa. Jadi untuk WM-nya seperti ini. Yang pertama ada PGS, karton 24 dan karton 36. Dan ketentuannya seperti ini. Nah, sebelumnya saya sudah melakukan pembuatan UOM baru. UOM baru tersebut adalah PGS dan karton 24. Lalu sudah sama seperti yang tabel ditentukan. Di sini saya tinggal membuat dari UOM karton 36. Untuk caranya sendiri langsung saja kita ketemu. Nah, di sini untuk unit measure kategorinya adalah unit. Ini bisa saja dikosongkan atau tidak. Lalu untuk unit of measure-nya kita isikan karton 36. Lalu untuk type-nya bigger than. Lalu ini kita isi saja 36. Nah, apabila sudah, maka klik save manually. Nah, UOM dan unit of measure kategorinya sudah terbuat. Lalu kita kembali lagi pada menu sebelumnya. Di sini sudah terdapat list UOM karton 36 ya, sudah kita buat sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya adalah penjelasan dari produk, di mana produk dan produk kategori merupakan suatu elemen yang berkaitan. Untuk yang pertama adalah produk kategori terlebih dahulu, di mana kategori produk ini merupakan suatu elemen yang digunakan untuk menentukan akun pengeluaran dan pendapatan default, serta akun saham untuk pembelian dan menentukan kategori produk sesuai dengan cara ingin melihat omset diodo. Lalu untuk pembuatan produk kategori sendiri dapat dilakukan secara manual seperti pembuatan pada UOM sebelumnya, dan juga dapat dilakukan pembuatan secara import data jika data yang diinputkan terlalu banyak. Nah, lalu untuk produk sendiri merupakan suatu elemen yang bersifat kompleks, di mana produk ini dapat diraba maupun tidak dapat diraba, dan di dalamnya termasuk kemasan, harga, prestis perusahaan, dan juga pelayanan dari perusahaan. Nah, untuk hubungan dari produk kategori dan produk adalah produk kategori menaungi dari sebuah produk. Seperti contoh alat elektronik ada produk kategori, dan untuk produknya sendiri adalah televisi. Lalu langsung saja untuk simulasi dari migrasi data untuk produk kategori dan produk. Nah, sebelumnya juga saya juga sudah melakukan login pada database Odoo 16 migrasi data. Lalu saya juga sudah menerima modul inventory. Lalu di sini langsung saja kita klik untuk konfigurasi lagi, configuration seperti pembuatan UOM. Namun di sini kita pilih yang produk kategoris. Selanjutnya sudah ditampilkan dari detail menu produk kategoris. Di sini untuk datanya sendiri saya sudah menyiapkan sebuah data di mana datanya sudah ditentukan juga. Untuk produk kategori kita akan menggunakan data Excel yang import produk kategori. Lalu selanjutnya langsung saja untuk melakukan import data, kita klik tab favorit, lalu klik import records, lalu lakukan hubungan profile. Nah, untuk filenya tadi kita pilih yang import produk kategori, lalu open. Selanjutnya sudah ditampilkan. Selanjutnya saya sudah melakukan upload file untuk Excel dari produk kategoris. Nah, di sini sudah kita lakukan tes dari file tersebut. Jika everything is valid, maka tidak ada yang bermasalah. Jadi langsung saja klik import. Nah, apabila sudah berhasil, maka tampilannya untuk produk kategori akan seperti ini. Dan apabila sudah, di sini saya akan melanjutkan pada langkah-langkah untuk migrasi data pada data produk. Langsung saja pilih menu produk, pilih menu produk. Nah, di sini juga sama, untuk membuat baru, maka langsung saja klik new. Untuk melakukan migrasi data dengan jumlah yang banyak, bisa dilakukan dengan cara import data atau import records pada tab favorit, lalu klik import records, lalu klik. Baik, selanjutnya adalah melakukan upload file pada menu products, lalu kita pilih file master product, lalu selanjutnya adalah ditampilkan dan kita lakukan tes pada file tersebut. Apabila file tersebut everything is invalid, maka file siap dilakukan untuk import. Apabila tidak valid, maka bisa mengunggah kembali file yang sebelumnya. Nah, jika sudah terupload semua, terimport data produknya, maka akan ditampilkan list dari produk-produk pada menu utama produk.
langkah berikutnya adalah melakukan inventory adjustment dan mana melakukan update dari stok barang yang ada pada modul inventory. Jadi untuk pengertian inventory adjustment ini merupakan fitur pada modul inventory yang berfungsi untuk mengubah jumlah produk dengan melakukan modifikasi jumlah fisik secara otomatis. Lalu untuk melakukan inventory adjustment atau stock outcome, langsung saja kita klik menu operations, lalu klik inventory adjustment. Lalu di sini kita bisa saja langsung membuat inventory adjustment yang baru untuk data yang tidak begitu banyak. Namun untuk data yang banyak kita bisa lakukan import reports, tab favorit lalu klik import reports. Lalu di sini langsung saja kita pilih filenya. Baik, setelah dilakukan tes lalu klik import. Di sini kita akan melakukan import data dari inventory adjustment. Kita tunggu beberapa saat untuk proses import datanya. Baik, di sini sudah tertera status notifnya record successful import setelah saya lakukan refresh. Berikut adalah daftar dari data inventory adjustment yang sebelumnya sudah dibuat. Nah, untuk yang terakhir dari penjelasan modul inventory adalah melakukan backup database, di mana untuk backup database bisa dilakukan dalam sebelum login ke Odoo database-nya. Jadi pilih logout sebelumnya tadi, lalu nantinya ada di sini akan ada tulisan manage database dan nanti langsung saja pilih database yang akan di backup seperti ini, lalu klik backup. Nah, untuk melakukan backup harus memasukkan master password dari database tersebut. Lalu klik backup dan nantinya database akan diunduh dengan format file zip. Sekian penjelasan dari modul inventory, kurang lebih mohon maaf. Baik, melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Di sini saya Novita Menti dengan CP03 dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang peranan staff inventory pada modul inventory Odoo 16 dalam tugas migrasi data. Lalu untuk selanjutnya terdapat table of contents, di mana table of contents di sini akan memuat dari beberapa